Teman-teman, seorang nabi sekaligus raja untuk Bani Israel. Nabi yang Allah berikan anugerah nubuwah sekaligus kerajaan dan kekuasaan yang luar biasa. Tidak ada kerajaan dan kekuasaan sepeninggal beliau yang setara dengan apa yang beliau miliki berupa kerajaan dan kekuasaan. Bahkan bukan hanya manusia, beliau menguasai bangsa jin, beliau menguasai bangsa hewan, tunduk di bawah perintah beliau. Dan kisahnya disebutkan di dalam Al-Quran. Siapakah beliau? Kita simak epic story berikut ini. Beliau adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam, putra Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah beliau dalam surat Al-Anbiya di ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin." Dan ingatlah kisah tentang Daud dan Sulaiman di saat keduanya memberikan keputusan tentang tanaman. Karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan kami maha menyaksikan keputusan yang diberikan oleh keduanya, yaitu Daud dan Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, "Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma." Kami memberikan pemahaman, ilmu kepada Sulaiman alaihissalam, dan keduanya kami berikan keistimewaan berupa hikmah dan ilmu pengetahuan. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Sulaiman alaihissalam. Artinya, dalam kasus kambing-kambing yang merusak tanaman ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang lebih kepada Sulaiman sehingga dia bisa memutuskan perkara dengan lebih baik dan lebih bijak sesuai dengan apa yang menjadi ilham Allah Subhanahu wa taala untuk beliau alaihi salatu wassalam. Disebutkan bahwasanya kisah dalam ayat di atas adalah kisah tentang seorang pemilik kebun dan pemilik kambing-kambing peliharaan. Disebutkan bahwasanya seekor kambing telah merusak sebuah kebun milik orang lain. Kambing ini berkeliaran di malam hari dan dia memakan atau merusak tanaman-tanaman di kebun tersebut. Maka terjadilah sengketa antara pemilik kebun dan pemilik kambing tersebut. Sengketa mereka ini dibawa kepada Nabi Daud alaihissalam dan juga Sulaiman putra beliau. Nabi Daud alaihissalam memberikan keputusan agar kambing yang merusak tersebut menjadi milik pemilik kebun. Karena Daud alaihissalam menganggap si pemilik kambing ini telah teledor, tidak bisa menjaga kambingnya. Maka sebagai hukuman, kambing yang merusak ini harus dia serahkan kepada si pemilik kebun sebagai ganti rugi. Adapun Sulaiman alaihissalam ketika itu memberikan pertimbangan yang berbeda. Beliau memberikan usulan hukum yang lebih mendekati kebenaran dan keadilan. Sebuah keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak. Beliau mengatakan, kambing-kambing ini diserahkan kepada pemilik kebun untuk diambil susunya dan dimanfaatkan bulunya. Kemudian kebun tersebut diserahkan sementara kepada si pemilik kambing untuk diperbaiki dan diambil hasilnya. Setelah diperbaiki, maka kedua belah pihak harus mengembalikan hak temannya masing-masing. Si pemilik kebun wajib mengembalikan kambing-kambing milik saudaranya tersebut, dan si pemilik kambing ini, jika telah memperbaiki kebun tersebut, dia mengembalikan kebun tersebut kepada yang berhak. Dengan demikian, semua mendapatkan keuntungan dari keputusan Sulaiman alaihissalam. Tidak ada yang dirugikan. Dan semua menerima keputusan tersebut. Inilah yang dimaksudkan dalam ayat tadi. Fafahamnaha Sulaiman. Kami memberikan pemahaman yang lebih terkait keputusan hukum tersebut kepada Sulaiman alaihissalam. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan kepada kita bahwasanya Sulaiman alaihissalam memiliki keistimewaan, dan keistimewaan tersebut adalah berupa ilmu pengetahuan yang Allah ilhamkan kepada Sulaiman alaihissalam. Dari sini juga kita belajar bahwasanya ilmu pengetahuan yang lebih dan menjadikan seseorang itu lebih istimewa dibandingkan dengan hamba-hamba Allah yang lain. Dan juga kita harus mengingat bahwasanya ilmu pengetahuan tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengajarkan hambanya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Allah lah yang telah mengajarkan kita. Selain kisah tentang kambing-kambing ini, ada kisah lain yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang Daud dan Sulaiman alaihissalam. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau pernah bersabda, "Kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma, ja'a adh-dhi'bu fadhahaba bibni ihdahuma, faqalat li sahibatiha, innama dhahaba bibniki, wa qalat al-ukhra, innama dhahaba bibniki." Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat, dulu ada dua orang wanita bersama kedua anaknya. Seekor serigala memangsa salah satu dari dua anak tersebut. Wanita yang pertama mengatakan serigala itu memangsa anakmu. Namun wanita yang lain mengatakan tidak, bukan anakku. Yang dimangsa adalah anakmu. Anakku masih hidup, dia milikku. Fatahakamata ila Dawud alaihissalam
faqadha bihi lil kubra. Maka kedua wanita yang bersengketa ini kemudian mengadukan perkaranya kepada Daud alaihissalam. Maka ketika itu Daud alaihissalam memutuskan anak ini adalah hak dari wanita yang paling tua. Fakharajata ala Sulaiman ibni Dawud alaihissalam fa akhbaratahu faqala i'tuni bis-sikkin ashukkuhu bainahuma. Mungkin karena tidak puas dengan keputusan tersebut, akhirnya keduanya mengadukan permasalahannya kepada Sulaiman alaihissalam, putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah mendengarkan kisah dari kedua wanita ini, maka Sulaiman tiba-tiba saja mengatakan, berikan kepadaku pisau, aku akan belah dua bayi ini, satu untukmu dan satu untukmu. Faqalatis sughra la taf'al yarhamukallah huwa ibnuha faqadha bihi lis-sughra. Kaget mendengarkan keputusan tersebut, maka wanita yang lebih muda, dia mengatakan, jangan bunuh bayi ini, jangan dibelah dua. Bayi ini adalah milik saudariku yang lebih tua, berikan kepadanya. Maka Sulaiman alaihissalam faham, kemudian dia memutuskan, bahkan bayi ini adalah anakmu, silakan engkau bawa, ini adalah hakmu. Sulaiman alaihissalam memutuskan bayi tersebut menjadi milik wanita yang lebih muda. Dua kisah di atas menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pemahaman yang lebih, kebijaksanaan yang lebih kepada Sulaiman alaihissalam dibandingkan ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Namun sekali lagi, kedua kisah ini sekalipun disampaikan oleh Al-Qur'an dan dibawakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, bukan berarti hendak menjatuhkan kedudukan Nabi Daud alaihissalam. Tetap beliau adalah seorang figur yang sangat mulia. Beliau adalah seorang nabi dan utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang wajib untuk kita cintai dan kita muliakan. Hanya saja Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kelebihan dibandingkan ayahnya. Dan kita tahu para nabi dan rasul memiliki tingkatan yang berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara semua para nabi dan rasul ada ulul azmi yang Allah berikan kelebihan dan keistimewaan serta kedudukan yang lebih tinggi. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulul azmi ini ada dua orang nabi yang Allah berikan derajat khullah, yang Allah berikan anugerah berupa khullah, derajat kecintaan dari Allah untuk hambanya yang paling tinggi. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki Khalilur Rahman. Demikian pula dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga Khalilur Rahman. Dan di antara kedua nabi ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, Allah mengistimewakan dan melebihkan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menegaskan dalam surat An-Naml ayat yang ke-15, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Dan sungguh kami telah memberikan anugerah ilmu kepada Daud dan Sulaiman alaihi wassalam. Dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Kemudian di ayat berikutnya, An-Naml 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. Dan Sulaiman mewarisi Daud alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat Sulaiman alaihissalam sebagai nabi. Nabi Sulaiman mengatakan, wahai manusia, kami telah diberikan pemahaman tentang suara burung, tentang bahasa yang mereka gunakan. Dan kami juga telah diberikan segala sesuatu berupa kekuasaan. Dan sesungguhnya, semua ini adalah benar-benar karunia yang nyata. Dan karunia tersebut diakui oleh Sulaiman alaihissalam semuanya bersumber dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun perlu dicatat, wa waritha Sulaiman Daud, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, bahwasanya Sulaiman mewarisi Daud maksudnya adalah bukan harta. Karena dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya para nabi tidak mewariskan harta. Nabi SAW bersabda, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, warrathul ilma, faman akhadahu akhada bihadhin wafirin. Dan sungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil keberuntungan yang sangat besar. Jadi sekali lagi yang diwariskan kepada Sulaiman alaihissalam dari Daud alaihissalam adalah ilmu. Adapun nubuwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nubuwah itu kepada Sulaiman alaihissalam, dan Daud tidak mewariskan harta kepada Sulaiman alaihissalam. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la nurathu ma taraknahu sadaqah. Kami ini para nabi tidak mewariskan harta. Adapun apa yang kami tinggalkan berupa harta, maka itu menjadi harta sedekah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Teman-teman, mari kita renungkan sejenak betapa besar nikmat dan anugerah yang dimiliki oleh Sulaiman alaihissalam. Bayangkan, dia lahir dalam keadaan orang tuanya Daud alaihissalam adalah seorang nabi dan seorang raja yang berkuasa. Dan dia mewarisi ilmu pengetahuan dari ayahnya. Dan dia mewarisi kerajaan ayahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat beliau sebagai seorang nabi. Nikmat apa yang lebih besar daripada nikmat ini? Namun itu tidak menjadikan Sulaiman alaihissalam jumawa, takabur. Justru beliau mengatakan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, inna hadha lahuwal fadlul mubin.
Sesungguhnya ini semua, nikmat ini semua adalah anugerah yang nyata yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran berharga buat kita. Dulu ternyata ada seorang nabi sekaligus seorang raja yang begitu besar kekuasaannya sampai-sampai dia menguasai bangsa jin dan bangsa hewan, bukan hanya bangsa manusia. Namun tidak pernah sekalipun dia menisbatkan semua nikmat dan kerajaan yang dia miliki itu kepada dirinya. Bahwasanya kecerdasannya lah yang menyebabkan dia bisa meraih itu semuanya. Tidak pernah sama sekali. Dia tidak pernah mengatakan bahwasanya kehebatannya lah yang menjadikan dia memiliki kekuasaan yang begitu besar. Selalu Sulaiman alaihissalam menyadarkan semua nikmat yang dia miliki itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh tidak layak bagi kita yang bukan seorang nabi, bukan pula seorang raja. Sungguh tidak layak jika kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, takabur, merendahkan orang lain. Begitu besar kekuasaan Sulaiman sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat An-Naml ayat yang ke-17. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzahun. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari kalangan bangsa jin, manusia dan burung. Lalu mereka itu diatur oleh Sulaiman dengan tertib dalam barisannya masing-masing. Luar biasa. Tentara dari kalangan bangsa jin, manusia dan bahkan hewan. Sulaiman alaihissalam juga diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pemahaman tentang bahasa yang digunakan oleh hewan, bahkan hewan yang sangat kecil sekalipun. Semut disebutkan dalam surat An-Naml ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Hatta idza atau ala wadi an-naml qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga ketika Sulaiman dan tentaranya sampai di sebuah lembah, maka Sulaiman mendengar seekor semut berkata, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sementara mereka tidak menyadari. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Maka Sulaiman alaihissalam tersenyum. Bahkan beliau tertawa mendengarkan perkataan semut tersebut. Dan beliau justru ketika itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabbku, berikanlah aku ilham untuk tetap bisa mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku bisa mengerjakan amal saleh yang engkau ridhai. Dan golongkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Perhatikan, doa yang menggambarkan ketawaduan yang luar biasa, kerendahan hati yang luar biasa dari Sulaiman alaihissalam di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala dan di hadapan hamba-hamba Allah yang lain. Dan kejadian ini menggambarkan mukjizat yang luar biasa yang Allah berikan kepada Sulaiman alaihissalam. Bayangkan, tentu saja bala tentara yang dibawa oleh Sulaiman alaihissalam begitu banyaknya tentu menimbulkan suara yang gaduh, bising dan seterusnya. Ada kemungkinan ketika itu juga Sulaiman berada di atas udara karena disebutkan bahwasanya Sulaiman alaihissalam juga menguasai awan dan angin. Dengan izin Allah dia bisa memerintahkan angin untuk membawa dia bepergian kemana saja yang dia inginkan. Boleh jadi dia sedang berada di atas. Bayangkan dia bisa mendengar ucapan seekor semut. Padahal ada banyak semut. Ada jutaan bahkan miliaran semut. Belum lagi hewan-hewan yang lain. Ini sungguh mukjizat yang luar biasa. Teman-teman, ada sesuatu yang sangat menarik dan sangat indah dari kisah Sulaiman ini dengan seekor semut tadi yang disebutkan dalam ayat yang kita bacakan. Dan ini dibawakan oleh Imam Al-Alusi dalam tafsirannya. Kenapa Sulaiman tersenyum dan tertawa ketika mendengarkan ucapan seekor semut? Dalam tafsir Al-Alusi disebutkan penyebabnya karena dua hal. Yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam tersenyum karena beliau bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kemampuan seperti itu. Bisa fokus mendengarkan suara satu ekor semut. Ya, di antara jutaan bahkan mungkin miliaran semut-semut dan hewan-hewan yang lain yang ada yang juga menimbulkan suara. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam begitu takjub akan ucapan semut tersebut. Mari renungkan. Semut tersebut mengetahui kedatangan Sulaiman dan bala tentaranya. Kemudian semut tersebut mengingatkan teman-temannya yang lain untuk berhati-hati, jangan sampai terinjak oleh pasukan Sulaiman alaihissalam. Ucapan semut ini menunjukkan bahwasanya semut ini mengenal Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari mana semut ini mengenal Nabi Sulaiman alaihissalam? Tentu Allah yang telah memperkenalkan kepada semut tersebut tentang siapa Sulaiman alaihissalam. Sikap menakjubkan yang lain yang ditunjukkan oleh semut ini adalah dia bersikap berprasangka baik kepada Sulaiman dan tentaranya. Dia berhusnudzon. Dia memberikan uzur kepada Sulaiman dan pasukannya yang jika saja pasukannya itu menginjak-injak semut, maka itu terjadi karena ketidaktahuan Sulaiman dan bala tentaranya, ketidaktahuan pasukan Sulaiman alaihissalam. Semut ini memberikan uzur. Maka sikap semut ini memberikan pelajaran kepada kita untuk mudah memberikan uzur kepada orang lain. Dan jangan gampang su'udzon, berprasangka buruk. Jika teman kita melakukan sekali atau dua kali kesalahan sementara dia memiliki kebaikan yang banyak,
maka sebaiknya atau selayaknya kita memberikan uzur yang banyak pula. Ya, boleh jadi dia tidak tahu, boleh jadi dia tidak sadar, boleh jadi dia tidak sengaja. Kemudian kita memaafkan. Juga perkara yang sangat menakjubkan dari semut ini adalah dia sangat memikirkan keselamatan rakyatnya, ya semut-semut yang lain. Ini juga pelajaran bagi seorang pemimpin dari kalangan manusia. Seperti kita misalkan, yang diberikan amanah oleh Allah menjadi seorang pemimpin. Hendaklah dia benar-benar memperhatikan keselamatan rakyatnya atau keselamatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jangan hanya memikirkan keselamatan diri sendiri atau memikirkan egoisme pribadi. Nabi Sulaiman, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, adalah seorang nabi yang sangat pandai berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu bersyukur. Namun dalam kisah beliau bersama semut ini, beliau justru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah agar diberikan taufik untuk bisa senantiasa bersyukur kepadanya, senantiasa bisa berterima kasih kepada Allah wa taala. Bukti lainnya, betapa Nabi Sulaiman adalah seorang yang sangat pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga bersyukur atas nikmat yang didapatkan oleh kedua orang tuanya. Karena bagi beliau, nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya adalah nikmat juga bagi Sulaiman alaihissalam, bagi dirinya. Di sini juga kita belajar betapa baktinya Sulaiman alaihissalam kepada kedua orang tuanya. Dia tidak melupakan kedua orang tuanya dalam doa dan dalam bakti kesehariannya. Bahkan setelah orang tua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, selayaknya kita sebagai anak untuk tetap selalu mendoakannya. Ini bentuk bakti kita kepada kedua orang tua sekalipun mereka telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini juga, perhatikan, Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah agar diberikan taufik untuk bisa senantiasa beramal saleh. Padahal beliau seorang nabi. Beliau juga minta agar Allah menggolongkan dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Padahal beliau adalah seorang nabi. Pelajaran berharga bagi kita. Lihat betapa Sulaiman alaihissalam tidak pede dengan kedudukannya sebagai seorang nabi, sebagai seorang raja, seorang yang memiliki kekuasaan. Dia tetap rendah hati. Dia tetap meminta kepada Allah agar Allah memberikannya taufik untuk terus bisa beramal saleh dan menjadi orang-orang yang saleh. Lantas bagaimana dengan kita, teman-teman? Demikianlah kisah tentang keilmuan dan kebijaksanaan Sulaiman alaihissalam dan juga kisah beliau dengan seekor semut yang penuh dengan hikmah. Kita akan lanjutkan kisah tentang Sulaiman alaihissalam pada epic story berikutnya, insya Allah. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.